Mas Jalu, makasih. Ya. Jadi negara kan repot ya kalau manakala kemudian, setiap pengajuan hak cipta, motif batik, software komputer, buku, musik, itu harus mencari referensi, membandingkan dengan apa, sesuatu hal dari yang lain dan sebagainya kan susah nanti. Tapi kalau merek kan tidak, merek itu kan memang, secara substansi negara itu harus memberikan pernyataan statement bahwa berdasarkan DJKI ya, pendapat DJKI ya, itu mengatakan bahwa merek itu ada kemiripan dengan yang pernah ada. Nah gitu, jadi bisa ditolak atau katakanlah direvisi ya. Tapi kalau misalkan, katakanlah si, apa namanya, si pemilik merek itu kemudian melakukan, pengendaftaran tapi berbeda dengan merek yang ada, tapi negara kemudian memiliki statement, "Oh itu melanggar ketertiban umum, melanggar undang-undang." Ya, jadi negara memiliki apa ya, kewenangan untuk memeriksa secara substansi untuk merek maupun paten. Dan desain industri juga seperti itu. Tapi untuk hak cipta tidak. So, kalau pendaftaran pencatatan hak cipta itu memang lebih ringkes, lebih cepat. Kalau kita sudah membayar, langsung jebret keluar sertifikatnya dalam waktu 1 hari. Kalau sudah bayar ya kan, begitu kita ngisi klik 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 klik, terus ada tagihan pembayaran melalui e-billing ya. Nanti ada nomor nomor yang harus disebutkan pada saat Anda melakukan pembayaran. Ya kalau misalkan pembayarannya itu berarti nanti intinya sistem sudah merekod bahwa, oh nomor billing seperti sekian itu sudah terbayarkan atau belum. Itu ada jangka waktunya ya. Jangka waktunya biasanya 24 jam. 1 kali 24 jam. Kalau sampai 1 kali 24 jam itu belum dibayar gimana Bu? Akan mengulang dari awal lagi. Harus ngupload, harus ini, gitu. Jadi ada batas waktunya ya, dari sejak, verifikasi data oleh DJKI, kemudian DJKI itu mengeluarkan kode e-billing ya, itu ada jangka waktunya untuk melakukan proses pembayaran. Jadi gampang sekali sebetulnya untuk hak cipta itu ya, karena memang saking gampangnya itu sehingga kadang kita bertanya ya, kan negara tidak akan memeriksa secara detail ya terhadap hak cipta kita. Ya, negara itu hanya menganggap bahwa kita mencatatkan hak cipta itu yaitu sebagai pemilik, karena di situ ada surat pernyataan juga. Nanti akan saya sampaikan surat pernyataannya ya. Oke ya, itu ya. Jadi, intinya untuk materi yang eee, kita pelajari di sini yaitu adalah terkait dengan praktek ya penelusuran dan pencatatan hak cipta. Ya, dengan melakukan praktek pengajuan pencatatan hak cipta ini, peserta khusus diminta melengkapi dokumen yang persyaratannya. Dokumennya itu ada 2, dokumen identifikasi, identitas diri dan juga dokumen persyaratannya. Persyaratan, apa namanya, yang disertakan pada saat kita upload dokumen. Nah, permohonan pencatatan hak cipta sebetulnya saat ini sudah bisa melalui daring atau online, sejak tahun 2017 sudah online, ya. Melalui laman www.djip.go.id. Ya, Direktorat Jenderal Intelektual Property ya dalam bahasa Inggrisnya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah DJKI. Nah, itu laman gitu. Nanti kalau kita sudah punya apa namanya, eh, hak akses ya dari DJKI ya sebagai konsultan atau sebagai sentra KI atau sebagai perguruan tinggi, itu kita bisa masuk ke situ. Jadi kita bisa langsung meng-submit ya. Apalagi kalau Anda sebagai konsultan gitu. Oke ya, ini ya. Anda sudah mungkin melihat, materinya ini? Sudah dilihat belum videonya? Ada yang belum melihat videonya? Ya, kan saya memerintahkan silakan pelajari video pembelajaran pencatatan hak cipta secara online supaya Anda di awal paham. Oh gitu. Pertanyaannya, Bu, kalau manual sebetulnya boleh nggak sih? Sebetulnya boleh, online itu kan mempermudah gitu kan. Sebetulnya boleh. Tapi sekarang sebagian besar tuh sudah melalui online system.
akan sangat cepat dan mempermudah kita. Kita nggak perlu lagi datang ke DJKI, kita nggak perlu datang ke Kanwil, Kumham, nggak perlu ya. Kita tinggal submit saja dokumen yang ada. Hanya mungkin ya jika sistem, terkendala sistem ya, jaringan error dan sebagainya itu dimungkinkan boleh saja. Apalagi sekarang PPKM ya. Jelas untuk datang ke Kanwil, datang ke Jakarta, apalagi ya, itu sangat sulit ya. Sehingga kalau saya secara pribadi dengan sistem online itu sangat memudahkan kita dan ini juga sangat-sangat familiar ya, sangat easy ya, sangat mudah ya, tidak ribet gitu loh ya. Yang penting jaringannya apa, jaringannya ada dan bagus ya, karena kan harus ada submit juga dokumen-dokumen yang lainnya. Dan juga nanti ada batasan submit-nya, biasanya tidak boleh melebihi dari 5 megabyte ya, nanti bisa dikompres kan karena bisa pakai dikompres secara online ya, untuk dokumen-dokumen itu. Ini biasanya nanti kalau, terlalu banyak itu nanti akan mempengaruhi ya, tidak bisa terupload dengan sempurna, sehingga biasanya kalau untuk tari, musik itu kan gede ya. Nah, itu mungkin bisa dikompres demikian rupa atau mungkin bisa diupayakan sehingga dokumennya tidak terlalu besar ya dalam bentuk MP3 kalau untuk lagu ya, itu pasti ada MP3-nya. Sudah dilihat video pengayaannya? Kalau misalkan belum, apa perlu saya perlihatkan di sini atau tidak? Ya. Atau mungkin kita ke, bentar, kita ke DJKI dulu ya. Yuk kita ke sesi, kita akan beralih ke lamannya DJKI. Oke, buka browser. Nah, buka browser ya. Bisa pakai Chrome, bisa pakai Firefox, atau kalau MacBook pakai Safari ya. Jadi bisa. Yang penting itu browser. Oke ya, setelah googling ini, lalu apa Bu langkah selanjutnya? Sebetulnya kalau kita sudah sering membuka itu akan muncul di halaman depan ya. Ketik aja DJKI gini. Nah, biasanya muncul gini. Apalagi kalau sering membuka ya, kalau misalkan Anda sebagai konsultan itu kan sudah sangat banyak sering membuka ini setiap saat ya, kemudian melihat. Kalau tidak mengajukan pendaftaran ya paling tidak melihat progres, mereknya klien saya sampai mana ya sekarang gitu kan, bisa kan. Kemudian statusnya patennya klien saya sampai mana ya, itu kan juga lewat sini semua. Nah ini, laman yang resmi ya dari, DJKI ya, yaitu www.djip.go.id. DJKI itu ya sebetulnya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu menangani mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Direktorat Jenderal, Jenderal itu J ya, pakai G ya, General IP, Intellectual Property. Ya, sehingga sebetulnya harapannya dengan memakai ini, itu nanti, orang asing pun juga bisa melihat ya, dokumen-dokumen resmi, merek, paten, desain industri kita yang ada di dalam e-status tadi, e-statusnya DJKI. Di sini itu sebetulnya banyak ya, banyak yang bisa kita akses ya. Misalkan kita mau penelusuran ya, kita langsung ke pangkalan data ini. Ya, dengan mengklik ini nanti Anda paling tidak bisa ya, kalau misalkan mau ke halaman home-nya itu nanti langsung diklik di atas sini, di CKI-nya. Nah, klik ini misalkan. Nah, ini kelihatan seperti ini. Nah, ada pengumuman, selalu ada pengumuman.
namanya penelusuran bisa lewat sini juga ya, tapi bisa juga lewat dari laman yang tadi saya sampaikan, dari sini juga bisa. Dari sini pangkalan datanya langsung muncul nanti. Nah, ini langsung bisa kelihatan. Mau apa yang dicari gitu kan, nanti ada sendiri. Misalkan kita bicara hak cipta, nanti bicara hak cipta, tinggal diklik nanti, misalkan judul bukunya apa, musiknya apa, judulnya, ya, lagu ya. Kemudian misalkan sudah pernah mencatatkan software komputer tuh ditulis juga, kan semua ada judulnya. Ya, judul itu sebetulnya bisa memudahkan kita untuk mencari. Apakah sudah pernah atau belum ya, dicatatkan di DJKI. Kita ke ini dulu. Kita ke lamannya, berandanya ya DJKI. Nah, ini sebetulnya sudah lengkap ya, tampilannya ini ya. Jadi ini ada permohonan, ya ada merek, ada paten, ada hak cipta, desain industri, indikasi geografis, ya, desain tata letak siku terpadu, dan rahasia dagang. Sudah lengkap sebetulnya ya. Jadi tinggal nanti Anda mengklik yang mana, katakanlah hak cipta. Nah, Anda kan pasti akan ditanya, Anda apakah memiliki akses di sini atau tidak. Unauthorized-nya itu di situ. Jadi ada pengamannya. Ya, kalau misalkan nggak ada gimana Bu? Anda bisa daftar dulu gitu kan melalui laman ini ya. Jadi daftarnya nanti ada lamannya juga di sini juga pendaftaran. Ada sign up-nya. Tapi kalau misalkan Anda sudah ada itunya ya tinggal Anda nanti mengisi ya. Itu apa namanya, atau mengisi akun yang sudah sebagai konsultan ataupun sentra HKI ya, akun yang sudah ada. Tapi jika tidak ya create your account ya, baru, jadi bikin baru. Nanti pakai verifikasi dulu dari DJKI, tidak semuanya di accepted ya, tidak semua di accepted, tapi ada verifikasinya. Nanti kepentingannya apa kan gitu ditanya pasti ya. Kalau dia misalkan konsultan atau perguruan tinggi atau sentra KI kan biasanya untuk meregistrasikan hasil penelitian atau paten atau misalkan registrasikan karya intelektual dari kliennya untuk konsultan dan sebagainya kan dia juga memiliki kepentingan untuk itu. Nah, itu ya. Ini untuk laman yang saya bilang tadi ya. Jadi masing-masing punya laman sendiri. Misalkan katakanlah tadi ya ke home. Misalkan kalau mau merek. Nah, ini juga beda-beda jadi ya. Jadi database-nya itu beda-beda. Termasuk paten. Berarti sebagai konsultan ya, Anda harus memiliki berbagai macam akun di sini. Kan beda-beda soalnya. Jadi dia tuh punya database berbeda ya antara hak cipta. Jadi tidak satu pintu semua enggak ya. Pintunya masing-masing. Karena kan setiap jenis KI itu kan direkturnya berbeda ya. Kalau indikasi geografis itu ada direkturnya sendiri, merek indikasi geografis itu ada direkturnya sendiri. Kemudian direktur hak cipta itu juga ada direkturnya sendiri. Paten itu juga ada direkturnya sendiri. Sehingga komponen di dalamnya itu beda-beda ya. Jadi ini kan tadi saya bilang ini contoh dari paten. Nah, kemudian ini merek ya, merek seperti ini. Ya, semua ditanya, "Kamu punya itu enggak? Punya apa namanya? Punya authorized enggak?" gitu. Kalau misalkan punya ya silakan ditulis username-nya dan sebagainya, password-nya dan sebagainya. Kalau misalkan enggak punya ya silakan login terus nanti kemudian atau ini aktivasi akun. Nah, ini bisa minta nanti aktivasi akun atau login dulu, kemudian bikin baru ya, sign up yang baru. Oke, itu kira-kira. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Itu kalau buat akunnya untuk masuk di masing-masing itu satu-satu, Bu, nggak bisa satu akun masuk semua gitu? Maksudnya satu akun masuk ke paten, ke merek, ke hak cipta gitu? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Bu? Berarti satu-satu? Makanya kan saya tadi contohkan ya Mas, ini katakanlah ini kan di berandanya ya. Nah, coba ini Ya. berandanya. Katakanlah Mas mau daftarin ini, apa? Mas mau mendaftarin apa? Misalkan saya pengen hak cipta. Nah, ini nanti lamannya gini. Sudah kelihatan kan ini lamannya hak cipta kan? Nih, hak cipta.
Anda harus login dulu ya kalau mau daftarin, mencatatkan ya, login dulu ke sini kan. Nah, kemudian kalau misalkan katakanlah, sebentar saya tutup ini kebanyakan nah, terlalu banyak buka. Ini kadang-kadang lalat kalau terlalu banyak membuka. Nah, kemudian setelah hak cipta tadi, Anda pengen merek, katakanlah. Nah, beda lagi tuh tampilannya. Sehingga masing-masing harus minta permohonan ke DJKI ya, akunnya banyak, misalkan dia dia pakai email biasanya Mas gitu. Kalau dulu ya saya soalnya dulu mintanya udah lama sekali ya. Kalau sekarang mungkin langsung bisa lewat online ya. Kalau dulu tuh saya pakai email, kemudian ajukan permohonan ke sana, terus nanti diverifikasi, diaktifasi, kemudian kita urus sendiri, nggak apa-apa, gampang ya juga. Cuma kalau sekarang kayaknya bisa online juga pengajuannya. Kalau tadi saya coba-coba di Hak Cipta itu juga kalau belum punya akun juga bisa mengajukan apa namanya seperti ini ya. Ya ini coba login misalkan create your account-nya. Nah ini kan bisa kan? Nah ini kan Anda tinggal melengkapi sebetulnya. Tinggal melengkapi yang ada di sini. Ini tanda bintang semua ya, dari email, dari apa namanya kata sandi, nama lengkap, KTP dan sebagainya, bla bla bla. Gitu. Ya gitu. Ini hak cipta. Pendaftaran user hak cipta jadi. Ini untuk beranda hak cipta. Nah, untuk yang merek itu beda lagi juga ya. Jadi harus melalui proses registrasi dulu. Kalau sudah punya itu, Anda bisa masuk mana-mana ya karena Anda punya paten, Anda punya registrasi ke pendaftaran hak paten, ke registrasi ke merek, ke hak cipta. Jadi tidak bisa satu pintu, Mas. Masing-masing itu nanti akan diberikan di awal oleh DJKI itu akan diberikan apa namanya? Password yang berbeda. Ya, password-nya masuk ke hak cipta beda, password-nya masuk ke merek beda, tapi Anda tinggal ganti aja. Ya, tinggal ganti aja. Jadi nanti ya sebisanya kalau password itu ya jangan sampai ribet diri kita sendiri sehingga nanti paling lupa password berkali-kali gitu kan. Kadang-kadang sekarang ada sistem juga yang keseringan dia lupa password, password-nya sudah nggak mau lagi ngasih. Sistemnya itu sudah nggak bisa mau ngasih lagi kan. Gitu ya. Itu Mas ya. Jadi tidak bisa jadi satu, ya harus beda-beda gitu kan. Oke Bu, makasih Bu. Oke, Mohon izin tanya Bu, silakan. ini harus lembaga dan konsultan atau bisa pribadi? Oke, kalau dulu ya, dulu itu nah tak bukanya ya. Kalau dulu itu sebetulnya hanya pihak konsultan dan lembaga. Terutama lembaga itu adalah perguruan tinggi dan sentra KI. Kalau sekarang coba ya kita lihat ya, bisa nggak pribadi gitu kan. Ada pilihannya. Bentar. Saya coba dulu ya. Oh, Saya soalnya kan kemarin saya daftar cek ada sih Bu, ada perorangan di jenis pemohon. ada ya, udah bisa nyoba kan? Iya Bu, cuman belum diaktifasi sampai sekarang, saya coba kemarin. Karena harus diaktifasi oleh DJKI. Iya. Itu harus Anda sudah nanti kalau sudah diaktifasi nanti dapat email Mas biasanya. Jadi bisa masuk Iya. untuk perorangan. Kalau dulu memang tidak boleh. Dulu itu hanya konsultan dan sentra KI. Kalau sekarang boleh. Ya. Dan kita tuh dulu harus mengajukan surat untuk meminta password username itu harus mengajukan surat kepada DJKI melalui email ya untuk mohon dibuatkan akun ya. Kemudian setelah kita dibuatkan akun, kemudian kita mengajukan ke apa namanya aktivasi ke DJKI. Bisa katanya tadi sudah dicoba ya, bisa berarti. Sebetulnya Ya, makasih Bu. oke. Nah, jadi gini ya, jadi tadi jawabannya, jadi kalau mau masuk sebagai pihak yang akan mendaftarkan, entah itu merek, entah itu paten, atau mencatatkan hak cipta, mendaftarkan berdasarkan industri, jadi harus memiliki akun dulu. Dan akunnya itu tidak bisa jadi satu, ya akunnya itu harus sendiri-sendiri, karena masing-masing memiliki direktur sendiri. Ya, memiliki bidang-bidang sendiri, nggak bisa dicampur jadi satu. Ya, ini. Kan bikin ini juga gratis sih sebetulnya, tidak terlalu ribet gitu kan. Artinya kita bisa akses kapanpun 24 jam ya, dan
Kalau itu data-data kita lengkap, ya itu nanti pasti akan di ACC ya verifikasinya itu. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya silakan. Begini Bu, dari kemarin kan saya mendaftar dengan perorangan. Nah karena kan kami mahasiswa sekarang ini mengikuti pelatihan ya Bu ya. Apakah di jenis pemohon ini kami bisa mengisi konsultan atau belum bisa? Oh jangan, Belum bisa. Jangan. enggak, Harus ada profesiensi dulu atau bagaimana? Jadi gini Mas, kita pelatihan ini tidak untuk konsultan ya. Jadi sebetulnya yang nanti bisa menerbitkan sertifikat konsultan itu adalah DJKI ya. Kita di sini itu untuk sebagai masyarakat yang memiliki keahlian khusus. Nah, keahlian khusus itu kan kita juga mengenal ada sertifikasi BNSP ya, sertifikasi dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ya. Nah, makanya kita kemudian kerjasama dengan Asosiasi Sentra KI ya, yang dipimpin oleh Prof Budi itu. Tapi tidak dalam rangka kita tuh mendaftarkan sebagai konsultan HKI, enggak ya, karena yang akan mengeluarkan sertifikat konsultan HKI itu adalah pihak satu-satunya di Indonesia adalah DJKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Itu harus kursus 3 bulan ya. Biayanya itu sekitar 35 juta hingga 40 juta. Anda bisa membayangkan kan, untuk jadi seorang konsultan HKI itu butuh waktu relatif lama karena harus kursus. Itu pun pada saat ujian tuh belum tentu semua lulus loh Mas. Ujiannya kan prakteknya juga banyak. Yang pertama. Yang kedua, butuh biaya yang cukup besar. Ya, biaya konsultan HKI ya, yang tersertifikasi dari DJKI loh ya, itu antara 35 juta hingga 40. Nah, sehingga kemudian saya memiliki inisiasi ya bahwa untuk pihak yang memahami dengan baik hak kekayaan intelektual itu kok mahal banget ya, kasihan banget masyarakat gitu yang tidak artinya yang keberatan dengan harga sekian gitu kan. Terus kemudian saya punya inisiasi untuk sebaiknya saya akan melakukan tahap awal dulu ya. Tahap awal itu adalah memberikan sertifikat profisiensi atau kemahiran. Yang mengeluarkan bukan saya, yang mengeluarkan adalah pihak yang berwenang. Karena di aturan pemerintah yang bisa memberikan atau mengeluarkan sertifikat profisiensi atau sertifikat kompetens atau kompetensi of sertifikat itu adalah BNSP atau asosiasi. Sehingga nanti yang melakukan sertifikat Anda itu ya, selain ada jana baterainya juga harus ada logo dan tanda tangan Asosiasi Sentra KI seluruh Indonesia yang diketuai oleh Prof Budi yang besok menyampaikan materi mengenai merek itu. Jadi ini tidak konsultan, bukan konsultan ya Mas ya, karena ini tidak melalui link daripada DJKI ya, tapi kita melakukan inisiasi secara mandiri. Karena kan tidak mungkin Mas, semua ini kita kemudian ya sebetulnya bisa kerjasama dengan DJKI. Oke, yang di sini semua bayar 35 juta. Ya, untuk daftar konsultan HKI secara online oleh DJKI itu sebetulnya bisa. DJKI pasti juga mau. Tapi yang saya tanya, apakah yang lainnya ada yang keberatan atau yang ada ya kalau katakanlah ada yang slow nggak apa-apa ya demi mendapatkan sertifikasi. Tapi kalau yang tidak slow 35 juta. Itu pun dulu Mas, sekarang bisa 40 mungkin. Ya. Makanya kemudian saya mengambil inisiasi ya. Oke lah, sekarang kita buka untuk orang IP agent yang memungkinkan. Ya, karena kan tidak semua orang itu mampu untuk kursus secara kursus konsultan HKI secara resmi di DJKI kan nggak mungkin, tidak semua mampu gitu kan. Nah, sehingga kita buka kesempatan ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap 3 jenis sajalah, jangan banyak-banyak ya. 3 jenis saja mengenai HKI yaitu hak cipta, kemudian merek dan paten. Untuk masyarakat atau ini katakanlah mahasiswa kebanyakan ya, mahasiswa ya karena yang dibiayai mahasiswa ya. Itu untuk tahap awal untuk mahasiswa yang memiliki komitmen atau kemauan untuk belajar HKI secara mendalam. Gitu.
Ya, jadi tidak konsultan ya. Sekali lagi saya luruskan ya, kursus kita itu tidak konsultan. Karena konsultan itu kan harus berbayar, harus pihak direktorat yang mengeluarkan ya. Kalau kita kan hanya sekedar certificate of completion ya. Jadi profisiensi tadi ya. Kompetensi, maaf, certificate of completion. Ya. Paham ya Mas ya? Siap Bu, paham. Terima kasih. Jadi besok kalau misalkan Anda tertarik, ini kan sudah ada data awal, ada pengetahuan dasar ya mengenai teknik-teknik pencatatan, teknik-teknik merek, pengajuan pendaftaran merek, teknik-teknik pengajuan paten. Itu bisa Anda mungkin setelah lulus Anda mau jadi konsultan ya bisa daftar di DJKI untuk mengajukan sebagai permohonan sebagai pelatihan konsultan HK. Pak Budi itu yang konsultan ya. Konsultan HKI ya. Jadi dia memang udah itu ya. Tapi relatif ya karena ada syarat-syaratnya ya. Yang jelas nih ya, kalau konsultan HKI itu kalau dia harus buka praktek ya seperti Pak Budi, Prof Budi itu dia tidak boleh sebagai ASN. Ya, PNS ya nggak boleh ya. Karena kan ASN dilarang untuk menjalankan usaha kan. Konsultan kan menjalankan usaha kan. Ya, kalau kita kemarin belajar hukum bisnis kan yang ada menjalankan usaha dan menjalankan pekerjaan kan beda. Ya, kalau pekerjaan itu kan sepanjang dia itu melakukan tugasnya sebagai seseorang yang dipekerjakan ya untuk sesuatu hal gitu kan. Tapi kalau menjalankan usaha kan dia melakukan usaha yang mencari laba kan gitu. Itu nggak boleh untuk kategori ASN itu nggak boleh. Ya, jadi memang ada larangan seperti itu. Makanya kan di awal kemudian saya menyatakan bahkan untuk lawyer, pengacara pun juga ASN nggak boleh gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa Mas, itu jangan jadi kendala bagi Anda untuk belajar secara mendalam, secara detail. Saya pun juga nggak boleh membuka apa namanya konsultan HKI karena saya juga statusnya bukan swasta ya, tapi saya sebagai sebagai ASN juga ya. Meskipun ASN dosen ya di bawah lembaga L2 Dikti ya. Tapi saya nggak boleh ya jadi lawyer, saya nggak boleh jadi PPAT, saya nggak boleh juga jadi konsultan HKI. Melanggar sumpah jabatan saya gitu kan. Jadi yang namanya jadi PNS itu memang dimiskinkan oleh negara gitu kan, nggak boleh usaha gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ketahuan ya gimana Bu? Ya kalau nggak ketahuan tuh ya nggak usah buka pelang gitu kan. Artinya Anda bisa kan lewat sentra KI misalkan ada lembaga perguruan tinggi dan sebagainya mau bikin dan sebagainya bisa. Nah, nanti kalau sekarang kan banyak juga ya jalan menuju ke Roma, Anda bisa kan melakukan registrasi perorangan kemudian menerima klien-klien Anda bukan sebagai konsultan, boleh ya, boleh. Saya banyak terus terang saja klien saya yang melakukan apa namanya pengajuan ya, kebanyakan merek memang, kebanyakan merek. Oke ya, Mas ya. Jadi itu langkah awal supaya ada ketertarikan pada Anda ya siapa tahu next Anda melanjutkan ke kursus konsultan HKI ya nggak apa-apa gitu kan. Ini kan tapi kan kita sekarang mampunya seperti ini ya oke kita jalani saja. Toh ini kan juga free ya. Anda mendapatkan ilmu, manfaat yang jelas bahwa Anda itu memiliki experience ya. Jadi pengalaman yang luar biasa ya. Karena kan nanti para narasumbernya bukan hanya dari saya saja. Justru saya itu akan memperkaya ya materinya itu dari luar ya. Dari luar itu adalah mungkin dari praktisi seperti Prof Budi, kemudian atau mungkin dari akademisi yang memang benar-benar dia berkecimpung ya di dalam dunia paten seperti Pak Muji itu besok ya dalam materi paten. Beliau itu patennya sekitar 40 yang dia miliki. Coba bayangkan paten 40 ya. Luar biasa ya. Jadi tiap saat tuh nggak penelitian ya. Jadi penelitian bikin kan dia memang teknik mesin UN ya. Bikin apa prototipe mesin modern dan sebagainya harus dia patenkan luar biasa. Nah, itu yang kemudian saya akan memperkaya khasanah keilmuan itu dengan mengundang yang sebetulnya kalau cuma saya saja itu masih kurang gitu loh ya. Tapi saya akan mengundang pihak di luar dosen kita yang benar-benar berkecimpung di dalam dunia KI tadi. Oke ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Ya, ini tadi mengajukan ini, terus kita ke beranda dulu deh, kita beranda.
Kalau kita komponennya itu hak cipta, maka saya kan nggak akan kemana-mana deh. Saya akan ke hak cipta. Nah, ini ya. Nah, ini kan di dalam modul saya sudah ada. Ini Anda bisa belajar di sini sebetulnya. Jadi DJKI itu sebetulnya juga edukatif ya. Dia memberikan pembelajaran juga meskipun tidak lengkap ya, tapi lumayan gitu kan. Jadi Anda bisa melihat di sini apa itu hak cipta, definisinya apa ya. Nah, hak cipta adalah bla bla bla, ciptaan yang dapat dilindungi itu apa, ini pasal 40 ya, meskipun juga ada pasal 38 ya. Kemudian masa perlindungan hak cipta nih juga kelihatan loh dari sini. Oke toh? Jadi kelihatan. Jadi sebetulnya komunikatif DJKI itu. Kemudian, ini pengenalan hak cipta tadi ya. Kemudian, nah lalu bagaimana ya untuk permohonan pencatatan, ingat ya, pencatatan ya, bukan pendaftaran. Ya. Ini harus masuk registrasi ya di akun ini ya. Pilih pengajuan pencatatan digital. Kemudian isi seluruh formulir yang tadi saya sampaikan ya, unggah data pendukung yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pembayaran, kemudian pemeriksaan formalitas, kemudian verifikasi oleh DJKI, dan pencatatan ciptaan, kemudian penerbitan sertifikat. Ini dilakukan relatif sangat singkat. Kalau tadi saya bilang, mulai dari sini, jika sudah dibayar, untuk menuju ke sini itu hanya 1 hari. Kalau tidak ada sistem yang error loh ya. Kecuali kalau ada sistem yang error. Ini teorinya, paling banter 2 hari lah. Dari dia memverifikasi, dari dia melakukan pembayaran kan sudah terverifikasi ya, kemudian dari bukti itu, kemudian nah itu kemudian akan diverifikasi oleh DJKI. Disetujui, cetak sertifikat. Nah, nanti kemudian sertifikatnya bisa diunduh di laman yang kita tadi. Saya tidak bisa mengklikkan karena saya memang harus memiliki dokumen yang sahih ya, artinya yang resmi ya, tidak bisa untuk uji coba, nggak bisa ya. Sertifikat gitu kan. Ini tadi saya bilang ya prosedurnya seperti ini ya. Ini ya, ini bentuk file yang harus diunduh kan ini gampang ya juga. Ini ada maksimumnya ya. 20 megabyte ya untuk buku. Ini itu buku itu harus lengkap semua ya, program komputer dan lain sebagainya. Ini apa yang harus lakukan ya. Kemudian ini kode pembayaran ya. Ini kalau sudah ada itu biasanya ada muncul kode tagihan e-billing. Tinggal diketik e-billing-nya saja sebenarnya muncul. Ya, pengecekan formalitas artinya saya mengatakan bukan pengecekan substansi ya. Pengecekan formalitas itu dia itu hanya mencatatkan apakah file-file pendaftaran itu sudah lengkap. File pendaftaran itu yang misalkan identitas pribadi, KTP, kalau untuk badan ya bukan perorangan itu nanti ada NPWP, kemudian misalkan dokumen-dokumen penyertanya ya, misalkan kalau buku apakah lengkap bukunya dari cover sampai belakang lengkap kap, nggak boleh ada cover yang nggak boleh ada halaman yang tertinggal gitu kan. Kemudian ada surat pernyataannya ya, kemudian ada surat pengalihan hak cipta jika memang hak cipta itu dialihkan. Sebentar ya, saya izin dulu bentar.
Kita lanjutkan. Maaf, terganggu. Ada tamu, bentar. Ya, ini ya. Jadi tadi pemeriksaan formalitas itu tidak pemeriksaan substansi. Saya lagi, formalitas itu hanya pengecekan aja. File dokumen itu sudah lengkap apa belum. Oh, ini kurang KTP misalkan, itu nggak bisa ya. Oh, ini kurang surat pernyataan, tuh nggak bisa. Oh, surat pernyataannya salah, dikembalikan nanti. Kan pernyataannya itu kan banyak nanti apa namanya yang harus diisi, kemudian nggak boleh salah. Itu nanti kalau salah dikembalikan. Atau misalkan oh itunya nggak ada meterainya, suratnya dikembalikan. Nah, jadi semua harus dicek formalitasnya atau administrasinya ya harus dicek. Sedemikian rupa baru kemudian diverifikasi. Nah, ini jadi ciptaan yang dikecualikan ini ya karya seni, audiovisual dan sebagainya. Mestinya ini tidak meliputi ini ya. Nanti bisa ini kemudian dilakukan proof ya setelah ini ya, karena ini nanti yang tidak masuk ke hak cipta yang dilakukan jenis yang pencatatannya ini ya, nanti ada berbeda perlakuannya itu kan. Kemudian nanti di-approve ya. Dan nanti pendaftaran, pencatatan, ciptaan disetujui, kemudian penerbitan sertifikat. Sertifikat dapat diunduh dan cetak. Jadi sertifikatnya tuh online. Lebih enak online karena bisa langsung nggak mungkin hilang gitu kan ya. Karena kalau sertifikat dulu itu kan sertifikatnya ngambil ya. Ngambil di DJKI dulu itu ya harus ngambil, biaya ambilnya itu 100.000. Sekarang sudah melalui online. Jadi kalau kita mau cetak di kertas yang tebal pun nggak masalah gitu kan. Ya, ini ada kode QR yang kemarin saya contohkan juga, ada kode QR-nya ada ya sebagai bukti ya keaslian dan sebagainya. Ini prosesnya ini. Ini formulirnya sebetulnya nggak ada formulirnya kan. Ini lisensi karena kan memang semua dasarnya adalah itu online ya. Kita ngisi langsung di sistemnya, aplikasinya itu. Oke, itu untuk bentar kok saya akan share yang nih. Saya akan melalui ini sekarang sudah. Nah, ini dokumen ciptaannya ini apa saja. Nih, dokumennya ini sebetulnya ada 3. Tapi yang ketiga itu surat kuasa jika melalui konsultan itu ada. Tapi yang ini saya hanya akan memberikan contoh ini dokumennya. Sebentar, ini kok malah jadi nggak ada dokumennya. Udah saya upload tadi. Harusnya ada 2 nih. Ini sebentar, ini pernyataan. Ada 2, satunya
satunya bentar. Mana ini? Data ini saya kayaknya uploadnya tadi nggak sempurna deh, hilang ya. Pengalihan, satunya pengalihan. Sebentar, saya akan ulang dulu uploadnya. Karena harusnya tadi ada 2. Di sini sudah ada 2 tuh, kok bisa? Nah. Sini tuh sebetulnya sudah ada 2, tapi yang tampil hanya 1 ya, Mas? Hanya pernyataan. Sudah diupload tadi, Bu? Sudah. Enggak. Sekarang yang tampil di lamannya Anda, pernyataan apa? Hanya 1 dokumen atau 2 dokumen? Harusnya 2 dokumen ini. Karena saya upload 2 dokumen. Ada 2 file. Sudah ada? Ada? 2 file, 1 template, 1 pernyataan. Oke. Kok saya nggak bisa ya malah. Nah, saya kok nggak bisa akses ya yang jadi ini yang pertama ya. Yang pertama ini. Bentar, klik ini dulu. Yang pertama, Anda itu harus melengkapi dengan ini. Oke. Setiap pengajuan hak cipta apapun itu harus ada ini. Karena ini merupakan bukti bahwa kita itu menyatakan ya sesungguhnya bahwa hak cipta yang akan kita catatkan ini adalah milik kita. Dan nanti kalau misalkan hak cipta itu kita alihkan, itu juga ada 2. Ada pernyataan, ada surat pengalihan hak cipta. Ya, tadi yang dokumen satunya itu surat pengalihannya ya. Tapi jika tidak ada pengalihan, artinya penciptanya dan pemegang hak ciptanya itu adalah orang yang sama, ya kita nggak perlu mengupload surat pengalihannya. Nah, surat pengalihan itu diupload itu jika memang ada pengalihan hak cipta itu kepada pihak lain. Jika tidak ada, ya berarti kita cukup menyatakan hanya 1 ini saja. Oke ya. Nah, ini Anda harus isi. Ya, sesuai ini ya, jangan dibikin sendiri dengan template yang berbeda. Jadi ini adalah dari sana, template dari sana ya. Yang bertanda tangan di bawah ini kan surat pernyataan ya, sesungguhnya bahwa dia itu mengakui, menyatakan ya dengan sungguh-sungguh dia itu menjadi pemilik sebagai bukan pemilik ya, pencipta. Ya, ini yang pertama, ya 1, siapa? Pemiliknya bisa lebih dari 1 orang. Itu nanti nama sertifikatnya kalau 1 orang gimana Bu? Bisa? Ya bisa. Biasanya kan sertifikatnya itu hanya 1 halaman saja. Tapi kalau sertifikatnya itu pemiliknya 2 orang gimana Bu? Nanti akan saya tunjukkan. Ada dalam lampiran sertifikatnya itu. Saya pernah juga mengajukan software itu kepemilikannya lebih daripada 1, ada 3 gitu. Pasti muncul namanya meskipun dalam lampirannya. Gitu kan. Kalau hanya 1 ya 2 ya pasti muncul di sertifikatnya. Tapi kalau misalkan lebih dari 2, misalkan 4, misalkan 5, ya pasti akan muncul di lampirannya. Karena sesungguhnya hak cipta itu meskipun personal, tapi dia bisa diciptakan secara bareng-bareng gitu kan.
Ya, artinya kadang menciptakan buku atau lagu itu kan bisa tidak satu orang saja ya, dia bisa 2, 3 orang ya bahkan lebih. Yang kedua, kewarganegaraan. Ya, itu juga harus diisi, PNI kah atau WNA kah ya. Kemudian alamat ya, alamat sesuai KTP. Ya. Nah, kemudian setelah ini identitasnya itu lengkap, pertanyaan saya ini identitasnya itu apa namanya, semua diisi di sini atau hanya sebagian? Sebagian saja, pencipta yang pertama saja. Nanti KTP-nya tetap KTP bareng-bareng. Ya, KTP bareng-bareng, tapi cuma namanya saja. 1, 2 gitu. Diisi semuanya ya di sini. KTP-nya bareng-bareng. Kemudian nih, karya cipta. Berupa apa? Buku kah? Ya, software komputer ya, atau tari-tarian ya, atau lagu atau musik ya. Berjudul, nah judulnya harus ditulis ya, makanya harus pakai judul ya. Tari kan pasti ada namanya, tari apa gitu kan. Kemudian buku juga, bukunya itu judulnya apa. Kemudian softwarenya itu juga aplikasi atau software apapun itu ada namanya juga. Nah, di sini tuh sudah ada format bakunya, jangan diutek-utek ya. Di sini itu semua formatnya seperti ini. Ini tinggal ditandatangani saja. Pengajuannya sudah kata dan sebagainya, meterai 10.000 sekarang ya, dan memegang hak ciptanya siapa. Karena dia akan akan menerangkan sekaligus pemegang hak ciptanya. Jika ini pemegang hak ciptanya sama. Tapi jika tidak sama, maka harus dialihkan ya dari pencipta, dari ini ya yang seharusnya menjadi pemegang hak cipta kan, dialihkan kepada pihak lain. Nanti ada buktinya juga pengalihannya. Ini misalkan ini. Katakanlah nih, template SPH di situ juga ada surat pengalihan hak cipta. Ini template-nya seperti ini. Dari pihak pertama, ya ini selaku pencipta yang tadi bertanda tangan di dalam penciptaannya, itu kan itu harus ada di sini ya. Pihak satu selaku pencipta bla 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 kepada pihak kedua siapa. Hak cipta berubah ya. Nah, ini nanti bisa ditandatangani. Yang bertanda tangan di atas materai adalah penciptanya, pemegang hak ciptanya juga ikut bertanda tangan, tapi tidak di atas materai. Nah, ini ada pengalihannya. Ini harus ada jika di dalam sertifikat itu antara nama pencipta dengan pemegang hak cipta itu tidak sama. Ini wajib jika memang ada pengalihan. Jika tidak ada pengalihan berarti tidak perlu upload surat pengalihan hak cipta. Ya, tadi saya kurang menjelaskan ya, sebentar. Tadi saya kurang menjelaskan yang surat pernyataan tadi. Ini gimana Bu kalau misalkan nanti penciptanya lebih dari 2, atau 3 atau 4 ya. Terus nanti tanda tangannya gimana? Apakah semua harus pakai materai satu-satu? Kadang-kadang gitu. Pernah saya itu kemudian minta tanda tangan, menemukan kasus ya. Jadi materainya itu diisi 3 gitu. Sebetulnya nggak perlu, materai itu cukup 1 saja gitu kan. Nanti bidang yang dikenai itu cukup pencipta yang pertama nggak apa-apa. Pencipta yang kedua nggak perlu mengenai materi atau ketiga dan sebagainya nggak perlu. Jadi materai cukup 1 ya, ingat ya, tidak bisa ya satu dokumen itu materainya 2. Kelebihan pajak nanti, istilahnya gitu. Jadi cukup nanti kalau nanti ada 3 gimana Bu? 3 ya nanti yang kan nggak bisa ya kalau misalkan 3-tiganya tanda tangannya harus menyentuh semua kan tidak. Salah satu saja gitu kan. Nah, pencipta yang pertama, kemudian pencipta yang kedua dan ketiga itu nggak usah pakai menyentuh materai. Gitu ya. Oke, ini nanti dilengkapi. Ini gampang. Sangat gampang. Ya. Nah, sekarang kita akan ke laman ya. Ke laman DJKI tadi, karena ini dokumennya. Nah, saya tanya pada Anda, dokumennya apa saja nanti yang akan dilengkapi, nanti ada semua di laman DJKI tadi ya. Nih, saya akan
stop ini dulu, kemudian akan lanjut ke Safari. Oke, kita akan masuk ke laman hak cipta ya. Saya akan login. Oke, ada tampilan seperti ini. Ini permohonan baru, ya. Nah, ini unduh template-nya di sini bisa ya, surat pernyataan, surat pengalihan di sini bisa. Jadi Anda tinggal langsung mengunduh di sini kan tadi saya bilang pengalihannya ya. Oke, tinggal diisi semua sebetulnya lengkap ya. Misalkan ini kan kalau apa namanya tanda bintang itu harus diisi, tidak boleh tidak ya. Misalkan ini ada dua ya sebetulnya, ada dua pilihan ya, UMK ya, lembaga pendidikan, lembaga litbang pemerintah, dan umum. Nah, misalkan umum. Nah, jenis ciptaan, nah, karya tulis, komposisi, musik, karya seni, ya, rekaman karya lainnya. Nah, misalkan karya tulis, kalau buku misalkan karya tulis, kalau lagu karya seni, tari karya seni. Nah, pilihan jenis ciptaan, ya, buku. Judul, nah ini judulnya ditulis ya lengkap ya. Jadi misalkan saya punya buku, ya buku ini sudah ada ciptanya juga ya. Misalkan buku saya itu judulnya ini. Nah, ini masih ada subjudulnya gitu ya, ditulis lengkap supaya nanti yang keluar di dalam sertifikat itu lengkap ya. Karena kan mungkin bisa jadi judulnya hampir sama dengan judul yang sudah ada. Nih. Ya. Ini judulnya gitu kan. Harus ada deskripsi. Nah, ini yang penting. Ini yang jangan sampai lupa ya. Deskripsi itu nggak usah panjang-panjang, cukup satu alinea saja. Misalkan buku ini berisi, biasanya kan di sini di dalam ya. Pendaftaran HKI menjadi penting ya, karena tidak menutup kemungkinan HKI itu dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri. Jadi sebetulnya sari dari buku yang ada di dalam gini, yang ada di sini ya, sarinya ya. Jadi bisa. Jadi istilahnya semacam summary-nya ya. Nggak usah panjang-panjang ya. Satu linear saja. Yang penting ada. Karena ini harus diisi ya. Bla 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 gitu misalkan bla 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 gitu kan. Nah, kemudian ini juga penting. Biasanya kan ditanya oleh konsultannya, tanggal pertama kali diumumkan kapan ya, Bu? Itu. Kan ini tidak sama dengan tanggal pencatatan hak cipta. Sehingga misalkan buku itu sudah diumumkan atau dijual atau sudah dicetak dan dijual kepada umum, misalkan dipublish bulan Maret 2021, sedangkan sekarang bulan Agustus baru mencatatkan, ya bilang saja bulan Maret pertama kali diumumkan. Nah, sehingga misalkan Maret tanggal berapa? Tanggal 10 gitu kan. 10 Maret gitu kan. Gitu misalkan. Nah, nanti itu yang keluar dari sertifikatnya itu tanggal pertama kali itu dilindungi TMT dari ini. Adanya pencatatannya.
sejak tanggal 10 Maret, bukan sejak tanggal pada saat sertifikat itu keluar. Nah, di mana? Di Indonesia. Ya, kota Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, pakai kuasa, kalau pakai kuasa pasti nanti pakai ini ya. Ya. Kalau enggak no, gitu aja kan. Data pencipta. Nah, ini tambah. Kalau mau ngisi lewat ini tambah. Nah, pencipta bla bla bla, siapa ya lengkap dan sebagainya gitu kan. Tambah. Ini saya tutup ya, ini karena harus ngisi semua. Kemudian data pemegang hak cipta ya. Tambah. Dijelaskan ini karena ini bintang ya. Kalau sama ya sama, kalau enggak ya nanti di pasti akan muncul di pengalihannya tadi ya. Surat pengalihan hak cipta tadi ya, kalau misalkan nggak sama ya. Nah, ini lampiran. Nah, ini tadi ya. Kalau misalkan pencipta itu bukan personal, bukan perorangan. Subjek hukumnya itu adalah subjek hukum badan atau PT ya atau CV yang berbadan hukum. Itu dia harus melampirkan akte terakhir ya, akte terakhir yang ini biasanya dicus di sini. Akte terakhir yang ada di situ kan biasanya ada akte perubahan ya, akte pendirian nanti dirubah berapa kali. Yang dirubah terakhir kali itu yang dicantumkan. Ingat ya, yang jadi catatan Anda, pemohon HKI, pemohon pendaftaran atau pencatatan apapun HKI ya, itu harus subjek hukum. Nggak bisa kalau bentuknya CV atau firma yang tidak badan hukum atau organisasi yang tidak badan hukum itu nggak bisa. Atau perkumpulan yang tidak badan hukum itu nggak bisa. Jadi katakanlah seseorang itu memiliki perkumpulan kemudian mau mendaftarkan, ya dia harus mendaftarkan sebagai badan hukum ya. Karena kalau bukan badan hukum itu nggak bisa mendaftarkan ya, sampai kapan pun nggak bisa. Karena kalau badan hukum itu pasti akan nanti diminta aktenya. Akte pendirian badan hukum ini kan sudah jelas ya. Kemudian scan NPWP ya, ini tidak perlu jika bukan perusahaan. Tapi kalau misalkan mau nyeken ya nggak apa-apa ya. Jadi perorangan diminta NPWP-nya nggak masalah. Tapi kalau misalkan perusahaan itu ada atau Pemda atau dan sebagainya itu harus ada NPWP-nya. Nah, contoh ciptaan ini ya. Ini kapasitasnya kan macam-macam ya. Sampai dengan 1 mega dan sebagainya. Ini harus ada kalau ini ya. Kemudian ini jika ada URL-nya. Kalau misalkan karya cipta atau misalkan software itu yang sudah di aplikasi di Android ya, di apa itu ya, Google Play Store ya, itu kalau ada URL-nya dicantumkan akan lebih baik ya, meskipun tidak wajib. Nah, ini KTP ini penting ini KTP. Ya, harus ada ya. KTP. Bu, kalau KTP-nya badan hukum gimana? Kan harus ada. Iya. Kalau KTP badan hukum nanti cukup yang akan mewakili saja. Itu harus ada surat pelimpahan ya dari badan hukum itu kepada seseorang yang akan mewakili. Ya, misalkan direktur utamanya atau direkturnya atau pimpinannya ya. Yang penting ada surat yang nanti diajukan sebagai orang yang mewakili ya. Nanti KTP pribadi ya, bukan KTP lembaga. Lembaga nggak ada KTP-nya ya kan. Tapi yang jelas nanti ada akte di sini. Surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan ini juga menjadi hal yang penting. Kalau nggak ada ini nggak bisa karena ini harus diisi dengan tanda bintang itu. Yang tadi saya bilang, kemudian setelah itu diisi lengkap, kemudian dibubui meterai, kemudian ditandatangani ya, kemudian di-scan. Ya, di-scan ya, kemudian di-upload dalam bentuk PDF ya ke sini. Sama juga ya, jika ada bukti pengalihan pun juga di-upload di sini. Ya, kalau ini tidak wajib ya. Ini wajib manakala nanti akan ada pengalihan. Kalau nggak ada pengalihan kan berarti nanti yang di dalam sertifikat itu namanya sama ya antara nama yang di sertifikatnya itu nama penciptanya dengan nama pemegang hak ciptanya. Nah, kemudian ini submit. Nah, setelah submit ya ini masih kosong nggak boleh ya. Nanti akan muncul ya semacam istilah verifikasi. Nah, verifikasi dulu.
Jadi nanti kita nunggu dari DJKI. Karena akan dilihat dulu ya, oh dokumennya lengkap. Lihat surat pernyataannya di-download dulu, penyataannya itu lengkap apa salah ya, apa ada yang dikurangi ditambahi ya, oh sama apa namanya sama persis ya dan sebagainya. Setelah itu diverifikasi, kemudian pihak DJKI akan menerbitkan yang namanya bill atau apa ya tagihan bayaran, invoice ya istilahnya invoice ya, tapi nanti ada nomor kode e-billing. Nah, itu akan memudahkan ya. Jadi kita itu kalau bayar nanti memudahkan pakai kode e-billing itu tadi ya. Dengan cukup mengetikkan kodenya itu mesinnya itu sudah bisa mendetek dia itu melakukan pembayaran apa. Hak cipta atas nama ini, judulnya ini. Jadi nanti pihak tellernya kalau misalkan nggak pakai transfer ya, pihak tellernya akan mengatakan oh ini pendaftarannya ini atau mungkin di mesin ATM yang ada menunya pembayaran ya. Itu kalau misalnya pembayaran hak cipta atas nama ini gitu saja. Jadi lengkap nanti begitu nanti sudah di-admit atau sudah di klik ya, bayar gitu, transfer atau misalkan membayar ya melalui teller. Nah, nanti bukti mesinnya itu akan muncul jerat sudah terbayarkan. Jadi kita nggak usah upload kwitansinya. Perlu ya, karena ada kode e-billing-nya gitu kan. Karena ada kode e-billing-nya. Nah, setelah itu dibayar ya, kemudian masuk ke DJKI diverifikasi lagi pembayarannya itu sah tidak gitu kan. Sama tidak dengan pembayaran ini atas nama ini, besarannya sama enggak? Kan misalkan beda-beda ya antara buku, antara software, antara lagu dan sebagainya itu ada daftarnya sendiri. Saya juga enggak hafal satu-satu ya. Yang jelas kalau buku itu berapa ya? Buku itu 400 online ya. Kalau software itu sama dengan buku 400. Kalau tari lagu itu 200 batik itu 250, tari 200 dan sebagainya. Biasanya nanti konsultan yang akan menaikkannya. Ya seperti merek itu kan sebetulnya aslinya juga nggak mahal ya, tapi kan konsultan akan menaikkan harganya. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, ini 400 kelihatan toh buku muncul di sini tagihannya. Macam-macam ya, misalkan karya apa lainnya. Fotografi 400 juga ya. Jadi ada juga yang 250 ya. Kemarin saya ngajukan tari ya. Tari dari apa? Itu 250 ya. Munculnya tagihannya 250. Tari dari Bantul itu yang kemarin yang bikinkan surat penyataannya Mas Jalu gitu kan. Jadi Mas Jalu itu udah magang di mana itu Sentra KI. Jadi kemarin sudah saya suruh bikinkan 2 permohonan pencatatan hak cipta ya, buku sama batik ya. Kebetulan batiknya itu milik Pemda Bantul ya, Pemda Bantul yang namanya batik apa itu kemarin? Apa Mas Jalu lupa saya. Batik Kawung Tirta Samudra, Bu. Batik Kawung Tirta Samudra itu Mas Jalu kemarin yang bantu saya gitu. Ya saya memang sengaja Mas Jalu saya suruh berlatih gitu kan. Mas bikinin ini apa namanya? Kayaknya saya masih ada di sini. Saya bakal lihatkan ya. Penyataan hak cipta. Sudah penyataan. Nah, ini. Ini ada pengalihannya kalau ini. Karena kan ini yang apa namanya? Sebentar. Ini contoh nih ya. Nih. Dia itu yang menciptakan adalah Tukirno Brontosutejo gitu kan. Dia itu menciptakan batik Kawung Tirta Samudra. Ini tuh batik itu yang nanti bakalnya akan dipakai untuk seragam PNS seluruh PNS di Bantul gitu kan. Jadi kan Sleman punya batik Parijoto, kemudian di mana itu Kulon Progo punya batik Geblek Renteng gitu kan. Kemudian nanti di apa namanya Gunung Kidul mungkin ada punya batik apa pakai walang apa-apa dan sebagainya. Nah, ini batiknya ini karena batik Bantul, Bantul itu kan dekat sama laut ya, ada samudranya gitu kan. Ini sampai sekarang belum beres, Mas. Ya. Mas Jalu ya, sampai sekarang belum beres. Terhambat
identitasnya ya. Terakhir kemarin adalah pernyataan UMKM ya, dan yang sebelumnya itu adalah NPWP. NPWP-nya itu ribet pokoknya. NPWP-nya itu tidak boleh NPWP lembaga dari pihak artinya artinya NPWP dari bagian yang mengajukan dinas koperasi ya, tapi dia harus NPWP Pemdanya sendiri. Nah, itu kemarin terhambat di situ. Sampai sekarang belum keluar. Ini memang lama sekali nih surat batik ini ya. Memang karena subjeknya itu bukan perorangan. Kalau subjeknya perorangan, saya dulu pernah ngajukan batik sama tari cepat ya. Tapi begitu subjeknya pemerintah itu memang verifikasinya cukup lama. Apalagi sekarang PPKM. Kerjanya DJKI itu lama sekali sekarang ya. Hak cipta buku saja tidak langsung di ACC ya. Nunggu berapa minggu, 1 minggu baru kemudian di ACC. Nah, WFH ya, WFH. Ini ada pengalihannya sebentar. Saya buka file pengalihannya mana ya? Ini pengalihannya. Ini pengalihannya ini. Jadi dia yang bertanda tangan di bawah ini nama Tukirno yang tadi menciptakan ya. Dia tuh bersedia ya dengan dengan sukarela itu mengalihkan kepada pihak kedua selaku pemegang. Jadi nanti si Pak Tukirno itu tidak lagi dianggap sebagai pemegang, dia hanya pencipta saja. Karena kan sebetulnya hak moral dia masih melekat pada batik itu ya. Yang dialihkan itu kan sebetulnya hak ekonomi ya. Sehingga si pemerintah Kabupaten Bantul itu sudah punya hak dari Pak Tukirno itu untuk menggandakan batik itu, memperbanyak batik itu ya, kemudian bisa jadi dia menjual dan sebagainya ya kepada pihak lain. Ini pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Ya. Ini kemarin dialihkan ya, yang sudah juga ini Mas Jaru juga yang buat ya. Kemudian dialihkan, dilampirkan karena ini ada pengalihannya seperti itu. Nah, ini tidak wajib ya jika memang dalam sertifikat itu nanti tidak namanya sama. Tapi jika namanya antara pencipta dengan pemegang hak cipta itu berbeda, berarti ini harus ada pengalihan. Makanya kan saya bilang kemarin di dalam definisi undang-undang pun itu dijelaskan antara pencipta dan pemegang hak cipta itu tidak sama. Tapi bisa jadi sama ya jika tidak ada pengalihannya itu. Gitu ya. Jadi itu kira-kira ya, monggo nanti praktek ya. Tugas pertama mungkin Anda bisa mencermati kemudian tadi bagaimana sih membuat surat pengalihan, bagaimana sih membuat surat pencatatan dan sebagainya. Itu tulisannya seperti itu. Nanti kan minggu besok kita akan bersama-sama mengikuti uji profisiensi ya Anda ya. Nanti saya akan membuat soal dulu ya. Ini soalnya sudah ada tapi belum selesai ya. Nanti saya publish ya. Dan nanti mungkin gini ya. Untuk upload cara mencatatkan ya itu Anda harus saya mungkin akan membuat semacam Google Form itu ya. Google Form untuk supaya Anda bisa mengupload itu. Jelas ya. Jadi kalau Anda kan nggak bisa masuk ke webnya DJKI ya nanti dengan main-main nanti dengan pura-pura mengajukan nggak bisa gitu kan. Jadi Anda harus bisa mengajukan. Nanti saya bikinkan Google Form meskipun tidak persis sama persis tapi artinya itu sebagai dummy ya. Sebagai dummy itu artinya sebagai tiruannya sehingga paling tidak Anda sekarang memahami di awal ya. Bagaimana cara proses pendaftarannya itu, pencatatnya itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi besok sudah siap ya. Ya, nanti terkait dengan kasus mungkin akan ada ya. Juga terkait dengan proses pencatatan. Kalau penelusuran saya nggak mungkin ya, nggak usah, kita nggak perlu ya penelusuran. Meskipun Anda tahu caranya kan. Anda sudah tahu caranya ya? Belum ya? Belum tak share ya? Oke, berarti saya tak nge-share dulu. Mohon izin, Bu. Silakan mau bertanya kah? Jadi kalau tadi kan secara pribadi ternyata bisa membuat akun Boleh. untuk hak cipta misalnya. Terus misalnya saya punya karya tulis buku, kemudian saya daftarkan sendiri, apakah bisa? Catatkan toh, bukan daftar. Catatkan.
Boleh, kenapa tidak? Boleh, ya nggak masalah kan. Anda itu sebagai user pengguna sistem aplikasi dari DJKI, mendaftarkan hak cipta itu kan bukan masuk usernya. Hak cipta itu adalah kekayaan intelektual yang Anda ciptakan, boleh saja, nggak masalah. Dicoba saja coba. Siap. Nanti Tapi berarti tinggal tarifnya ngikuti yang di tadi itu ya, daftar tadi ya? iya, kode e-billing-nya itu, nanti di email-nya ada, Siap. Mas. Iya, makasih, Bu. 400 kalau buku. Sebentar saya tak coba, men-share ini. Ke beranda ya. Bu, gimana sih kalau mau penelusuran? Sebetulnya tinggal ini, pangkalan data. Nah, kalau saya sebetulnya lewat jalan pintas langsung status muncul ini, kalau langsung dari googling ya, nggak usah lewat ke beranda ya, bisa dari sini. Jadi dari berbagai jalan itu bisa, nanti Anda arahnya mau ke mana, bisa lewat jalan alternatif kan banyak gitu kan. Nah, ini hak cipta. Nah, sebetulnya kita kan sekarang baru hak cipta ya. Kalau misalkan Anda mau cari merek itu bisa paten yang bagaimana prosesnya, punya klien saya sampai mana ya gitu kan. Misalkan merek lagi proses lama banget, kalau merek itu kan sampai 3 sampai 4 tahun ya. Itu gimana ya dan sebagainya. Nah, ini hak cipta, misalkan hak cipta nanti Anda tinggal nulis bukunya. Apa ya? Nah, ini saya sudah ngetik ini ya, Ahmad jebret gitu kan. Saya contoh ya nih ya, saya ngetik buku ini, diterima, berarti kan sudah dicatatkan pendaftarannya dan diterima secara resmi dan ini sudah ada sertifikat, nomor sertifikatnya ya dari DJKI resmi ya, nomornya ini, nomor serinya ini. Nah, kita kalau mau lihat siapa sih gitu kan ya, nanti bisa diklik ini. Ini ya status diterima ya. Ini beda. Sebentar, tak yang punya saya dulu aja. Nih, tadi Imunitas Yarsi kan hampir sama toh. Nah, ini punya saya ini. Nah, ini statusnya diterima ya, nama pendaftaran ini ya, tanggal permohonan ini ya 14 Maret 2021. Terus pertama kali diumumkan kapan? Ini maksud saya pertama kali diumumkan itu adalah pada saat buku saya sudah cetak selesai, kemudian saya publikasikan gitu, tanggal 17 Februari. 17 Februari. Nah, ini deskripsinya tadi seperti ini isinya. Jenis ciptaan buku, ini nama pemegangnya, nama penciptanya kan tidak ada apa namanya, itu apanya, tidak ada yang berbeda gitu kan. Sama gitu kan. Nah, kemudian ini untuk yang buku. Nah, kemudian ini untuk kemarin saya ngajukan software itu sebentar. Judulnya apa ya? Aplikasi, bentar. Jogja KI, misalkan. Ini buku semua. Jadi di sini tuh Anda melihat apa namanya? Melihat apa? Hasil-hasil karya intelektual hak cipta ya di sini yang apa statusnya sudah diterima dan sebagainya. Sebentar. Ini menunggu approve ya, ini belum ya berarti. Sebentar.
Saya itu kemarin ngajukan ini, saya akan memberikan contoh ya. Nah, bentar ya, saya tuh lupa. Jadi gini ya, ini tuh database di sini semua ada semua ya. Semua ada toh, semua di sini. Nah, berapa-berapanya ini. Bahkan ada yang dari luar negeri ya. Indonesia 8.000 ya. Bahkan ini apa namanya dari luar negeri juga ada ya. WNA ya, WNA. Mungkin. Ini paten, hak cipta dan sebagainya. Paling besar memang merek. Merek itu memang luar biasa besar. Gitu ya. Oke, saya akan memberi contoh ini ya sebentar. Saya akan memberi contoh. Bu, kalau misalkan di dalam hak sertifikat itu apa namanya? Bentar. Stop aja dulu. Di dalam sertifikat itu ada muncul nama lebih dari 2. Itu gimana? Saya tak carikan punya saya dulu contohnya. Kalau masih ya. Nah, biasanya nanti kalau setelah di-approve, setelah pembayaran toh, enggak setelah namanya pembayaran itu nanti kita akan dikasih draft-nya. Seperti ini tulisannya betul apa enggak gitu kan. Namanya, judulnya itu ada yang salah enggak. Nanti kita bisa memverifikasi jika ada yang salah. Tapi kalau jika tidak ada yang salah, kita enggak perlu verifikasi. Kita kemudian langsung lanjut mensetujui, meng-approve juga ya, mensubmit itu. Jadi biasanya itu sebelum dicetak sertifikatnya itu ada semacam konfirmasi ya. Nanti draft-nya seperti ini gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi oleh DJKI itu memang diberikan itu, diberikan apa namanya, semacam kesempatan ya. Jadi draft-nya itu nanti tidak salah lagi ya dengan sertifikat. Sudah sertifikatnya sudah keluar gitu, kadang-kadang untuk perbaikan itu susah gitu kan. Oke, coba lihat di sini. Ini bukti ciptaan ya. Saya akan ambil yang ini. Ini ada 3 orang. Ya coba Anda lihat ya, kelihatan ya? Ini ada 3 orang ya yang menciptakan ya. 2 orang deh. 2 orang. Bentar. Ini saya tuh punya 3 ya, kemana mana ya? Ini apa ya judulnya? Ini berbasis yang 3 orang ini. Ya, coba ini di sini tuh cuma hanya 2 orang ya, tapi di lampiran. Nah, lampiran ini ada 3 orang di sini. Lah, lampiran pencipta ya. Tapi yang muncul ini maksimal 2 memang di sertifikatnya. Nah, sehingga pasti semua akan muncul ya. Nah, ini pertama kali ya berlaku sama ini karena software komputer ya. Nah, kemudian di lampiran baru kelihatan ini. Oh, ternyata ini punya penciptanya 3 orang, pemegang hutangnya 3 orang nih plus dengan kode verifikasi QR tadi. Itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini pun juga demikian, ini 2 orang juga ya. Di lampirannya juga kalau ini kalau sudah 2 orang ini nggak muncul ya berarti hanya 2 karena di lampiran tidak menyebutkan. Tapi kalau ini kan di sini hanya 2 ya, tapi begitu kita lihat ada lampirannya berarti ada lebih dari 2. Misalnya ada 5, ada 6, ada 7 boleh ya. Tapi yang muncul di namanya di sini itu hanya 2. Meskipun ini juga ikut sebagai penciptanya gitu kan. Gitu ya, oke. Kelihatan ya ini ya? Tadi hak ciptanya. Oke, kalau sudah apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Izin Bu, kalau Silakan. melihat tadi itu kan ada barcode-nya ya. Mm-mm. Berarti itu kalau kita mau mengecek sertifikat bisa langsung pakai barcode itu untuk Itu asli apa keasliannya. enggaknya gitu. Iya, keasliannya. Siap. Mm-mm. Makasih Bu. Karena kan ya, ya sama-sama. Karena kan bisa jadi ya namanya perkembangan teknologi ya, itu kan bisa dimanipulasi ya Mas ya. Tapi dengan barcode itu kan tentunya itu bisa menjadi security-nya, menjadi sesuatu yang dimungkinkan akan akan di-keep benar ya mengenai originalitasnya dari sertifikat itu. Orang kan sekarang bisa bikin macam-macam ya. Bisa juga dengan teknologi yang lebih canggih ya, dia memanipulasi data dan sebagainya, itu kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi memang ada kalanya dari situ DJKI memberikan semacam security-nya, kode security-nya ya supaya itu bisa langsung di barcode kemudian muncul semua identitas atau database dari sertifikat hak cipta itu. Gitu Mas, nggih. Ada lagi? Nggih. Ada? Kalau tidak ada, silakan Anda praktekkan ya. Bebaslah prakteknya seperti apa ya. Yang penting Anda bisa dokumennya apa saja yang harus dilengkapi ya. Kemudian dokumen pencatatan tadi seperti apa yang harus dilengkapi gitu misalkan. Bisa praktek sendiri ya. Kemudian nanti kita akan melakukan uji profisiensi. Besok jam berapa Mas Jalu ya kita jadwalnya? Halo Mas Jalu. Halo Bu, Besok itu kita jam berapa? Sama? Jam 12.30 ya? sama sih Bu. Atau gini ya, kalau terlalu pagi ya nanti gini. Mungkin bisa jadi lebih awal ya, karena kan nanti Anda tugasnya adalah mengerjakan ya. Tapi nanti akan saya beri waktu, paling tidak hari itu dikumpulkan, tapi nanti waktunya akan agak longgar lah ya untuk menyelesaikan uji profisiensi yang pertama itu. Oke? Gitu nggih? Baik Bu. Semangat ya, dan kita hari ya. Sampai ketemu besok kapan-kapan ya. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan dengan Pak Budi ya, Prof Budi ya, supaya nanti materinya bisa beragam ya dan juga tidak bosan ya, hanya Budi saja ya. Kemudian Pak Budi 6 sesi ya Mas Jalu ya, 6 sesi, kemudian Pak Muji 5 sesi. Oke. Makasih Bu, Oke, sehat-sehat. Iya, terima kasih banyak. Semuanya ya, salam Terima kasih sehat. banyak, Bu. Sehat, Bu. Iya. Rekan-rekan. Terima kasih. Makasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.